Halo semuanya, balik lagi ke KAS. Kalau aku sih lebih prefer bahagia harmonis bersama. Oke, sebelum mulai kita mau ngucapin Happy New Year. Selamat tahun baru ya untuk teman-teman semuanya. Dan setelah healing-healing tahun baru nih, kita balik lagi ke episode keempat. Betul banget. Dan kita kali ini topiknya masih insecure nih. Tapi kalau sebelumnya insecure-nya lebih ke arah fisik, kali ini kita insecure lebih ke arah skill nih. Betul sekali. Betul banget. Mungkin kita langsung bacain kasusnya dulu kali ya, Tak. Oke. Ketika kita merasa, kok skill aku segini-segini aja ya? Atau, kok temen aku bisa sekeren itu skillnya dan aku enggak ya? Atau, kok teman-teman progresnya udah sampai situ dan aku belum ya? Atau, kok teman-teman kayaknya hidupnya gampang ya, kok aku kayaknya penuh perjuangan? Bagaimana reaksimu? Boleh sertakan ceritamu juga. Oke, jadi ada chart umurnya nih dan Iya. chart umurnya ada di sini. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Iya. Jadi respon pertama dari villain ada menjawab, aku ngerasa insecure dan pengen nyerah aja. Tapi ingat sebuah kata-kata motivasi. Kalau semua orang itu punya jalannya masing-masing, layaknya di jalan raya, merek motor atau mobil kita beda-beda. Andaikan motor mobil ini skill atau kemampuan kita, otomatis kecepatan untuk sampai tujuan pun berbeda. Tapi semuanya akan sampai tujuan kok. Wah, Ini udah bener banget sih. Iya, udah bener banget. Kita udah dimulai dengan quotes of the day ya. Iya. Jadi emang kita tuh semuanya ibaratnya punya kecepatannya masing-masing. Kita misalnya kalau aku kecepatan 80, mungkin kamu 100 gitu kan. Iya. Jadi kita semua punya kecepatan masing-masing dan kita nggak bisa membandingkan gitu diri kita sama orang lain. Tapi pada akhirnya ya semua akan mencapai tujuannya masing-masing sih. Bener banget. Aku ada pernah dengar satu sharing gitu dari satu artis K-pop lah. Dia tuh insecure nih sama kecepatan dia dalam belajar ngedance gitu loh. Kok temen orang lain tuh bisa ya secepat ini, kok aku nggak bisa. Akhirnya dia konsultasi gitu lah sama saudara dia kan, adiknya atau kakaknya gitu. Terus ternyata kata kakaknya atau adiknya ini bilang, ya kamu harus terima dulu diri kamu sendiri nih. Oh aku bisa segini. Dari situ baru kamu bisa ningkatin diri lagi gitu. Jadi pertama-tama dimulai dari terima diri sendiri dulu ya. Bener banget. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke respon selanjutnya. Ada dari anonim, jujur pernah ada di tahap ngerasa kok orang lain hidupnya mulus, aku enggak ya? Apa Tuhan udah ninggalin aku? Cuman akhirnya sadar juga nggak semua orang hidupnya sempurna. Yang kita lihat aja sempurna, dibalik itu semua ya masing-masing yang tahu. Dan aku juga sadar ternyata bukan Tuhan yang ninggalin aku, tapi aku yang ninggalin Tuhan. Akhirnya aku belajar untuk bersyukur dan menerima keadaan. Dan paling penting berserah kepada Tuhan. Keadaan gak langsung membaik sih, tapi aku jadi lebih kuat menghadapi apapun dan rasa insecure aku juga jadi berkurang. Wah, ini keren banget ya. Iya. Aku bener-bener suka banget kalimat yang kayak ternyata bukan Tuhan yang ninggalin aku yang ninggalin Tuhan. Bener, kadang tuh kita ngerasa kayaknya Tuhan tuh gak adil ya kok. Iya. Kok Tuhan tuh kasih hidup aku ujiannya banyak banget, tapi orang lain kayak hidupnya mulus-mulus aja. Terus kita jadi udah di momen kita mulai mempertanyakan Tuhan, di momen kita udah mulai nyalahin Tuhan, ya momen itu juga kita udah mulai ninggalin Tuhan perlahan-lahan gitu. Bener banget. Dan menurut aku sih ya, dari pengalaman aku pribadi, kita kalau hidup tanpa ngandelin Tuhan itu bakal berat banget sih. Bener banget. Kayak misalnya kita insecure nih, kita ngerasa kayak progres kita nggak bertambah, terus kita skillnya gitu-gitu aja, terus kita ngerasa kayak kita hidupnya banyak cobaan, susah gitu, terus ditambah kita ninggalin Tuhan, itu kita bakal ngerasa ngedown banget sih, bahkan kayak di titik pengen nyerah banget pasti. Cuman di momen kita udah mulai bisa serahin lagi semuanya ke Tuhan, kita bener-bener minta pertolongan Tuhan dan ya udahlah kasih Tuhan aja atur terbaik, kita juga lakuin yang terbaik. Ya emang keadaan bener gak akan langsung 180 derajat berubah jadi lebih baik, tapi setidaknya kita jadi lebih kuat untuk menghadapi segalanya gitu. Bener banget. Dan emang sebenarnya ya kita tuh suka ngelihat kayak aku sendiri juga gitu sih, kok kayaknya hidup orang kayak mulus, indah banget.
Dan ternyata yang aku lihat itu semuanya dari sosmed. Bener banget. Kan gak mungkin ya kita nunjukin hal-hal yang buruk di sosmed ya. Bener, Pasti bener. nunjukinnya semuanya indah-indah gitu Iya. kan. Jadi kita nggak pernah tahu nih perjuangan orang lain di balik itu semua tuh kayak gimana. Untuk bisa sukses tuh perjuangan dia kayak gimana kita tuh nggak pernah tahu gitu. Iya benar, itu semua kan ada di balik layar dan yang kita Betul lihat ya banget. cuman yang di depan layar doang. Makanya kita ngerasa kok orang lain enak banget ya hidupnya, kok aku enggak. Padahal Iya. ya mungkin semua orang punya ceritanya masing-masing dan jalannya masing-masing untuk bisa sampai ke titik itu gitu. Betul banget. Oke, kita langsung next lagi kali ya ke Iya. respon selanjutnya dari Anon juga. Dia menjawab, awal-awal jujur insecure parah, bahkan sampai suka males kumpul-kumpul bareng teman-teman karena 70% bakal tanya, jadi sekarang kerja di mana? Kadang bisa ngerasa tertekan satu waktu sampai mikir, kalau gue jawab belum nanti jadi aneh. Sedangkan sekarang emang udah nyaman jadi freelancer. Meski pemasukan tidak stabil karena masih baru banget. Ya, dia juga mau curhat sedikit nih. Ada sempat juga coba bangun bisnis, tapi kayak stuck gak tahu kenapa sampai bingung. Ini kok gak jalan padahal step-stepnya udah benar. Sampai ikut seminar dan coaching, dan sampai satu titik mikir, apa gue terlalu buru-buru ya dalam mengambil kesimpulan atau keputusan? Atau terlalu naif dan jadi impulsif abis lihat konten-konten orang yang udah jadi sukses gitu. Terus akhirnya aku kayak berdoa sama coach Chow kalau mau Milvo. Dan sekarang aku mulai lagi pelan-pelan, mulai intern di usia yang terbilang harusnya udah full time. Mungkin emang persiapanku harus diolah dengan lebih baik lagi. Ini relate banget ya, kadang tuh kita saking insecure tuh jadi kayak males loh mau kumpul-kumpul sama teman. Bener banget sih, kayak aku pribadi di umur aku yang sekarang tuh harusnya aku udah kuliah kan. Cuman aku belum mulai kuliah dan karena beberapa alasan lah gitu. Dan karena itu aku tuh jadi males banget ketemu orang jujur karena awal-awalnya tuh pas aku mulai mutusin buat gap, tuh orang-orang tuh pasti nanya kamu kuliah di mana sekarang, udah umur berapa, terus kayak ambil jurusan apa, aku kayak belum mulai gitu. Cuman kayak pasti orang nanya kenapa belum mulai gitu. Dan kan kita untuk ambil satu keputusan dalam hidup tuh pasti ada alasan-alasannya gitu kan. Dan harus jelasin alasan-alasan itu ke setiap orang yang nanya tuh memang jujur capek banget. Cuman ya itu pertanyaan basic gak sih sebenarnya? So aku sempet sensi sih kalau orang nanya kayak kamu kuliah di mana, aku kayak sensi gitu kayak aduh ngapain nanya sih gitu. Cuman sebenarnya kalau aku pikir-pikir itu pertanyaan yang wajar banget sih orang-orang nanya kayak kamu sekarang kerja di mana, kuliah di mana, itu kayak cara dia mulai untuk percakapan sama kita gitu kan. Lebih better lah dibanding kayak dia ngomong kayak ih kamu gendutan nih atau apa, kan lebih better ya mending dia nanya soal kerjaan atau kuliah sih. Jujur ini emang pertanyaan yang basic dan pasti ditanyain orang-orang sih untuk memulai percakapan. Kayak jadi aku sendiri juga, aku kan sempat gak gap year loh, tapi aku karena pindah jurusan, aku juga jadi ngulang dari awal lagi kan. Itu tuh untuk menjelaskan alasan aku pindah jurusan ke setiap orang itu bener-bener melelahkan. Bener. Tapi aku di satu sisi walaupun males jelasin, tapi di satu sisi aku juga ngerasa oh ya udah mungkin ini bentuk peduli mereka kayak nanya, ternyata mereka masih peduli mau nanya kuliah apa gitu, setidaknya daripada nanya kok kamu jerawatan gitu kan. Iya gitu. Kan jauh lebih better lah dia nanya kuliah apa sekarang. Dan emang bener sih kata dia ya, kita tuh kadang bisa impulsif ibaratnya abis lihat konten-konten orang tuh yang sukses dari bangun bisnis. Karena aku sendiri ngeliat wah kok orang kok bangun bisnis di umur 20-an udah bisa sukses ya. Bener banget. Ada orang yang kayak 19 tahun udah sukses banget. Aku kayak aku juga 19 tahun. Dia mulai dari umur berapa gitu. Bener banget. Dan tapi ya ternyata ya orang yang sukses di 20-an dia tuh udah mulai dari umur mungkin belasan. Dari umur bahkan sebelum belasan gitu kan. Dimulai dari lama gitu ternyata kan. Dan maksudnya emang konten-konten mereka itu benar-benar sebenarnya bermanfaat sih. Karena memacu kita gitu untuk jadi sukses. Tapi balik lagi kita sendiri tuh punya waktunya masing-masing. Dan benar, sebenarnya menurut aku ya nggak ada kata telat untuk memulai. Walaupun dia bilang mulai intern di usia yang terbilang harusnya udah full time. Sebenarnya menurut aku tuh nggak ada waktu yang pasti untuk orang kerja full time kah, intern kah. Menurut aku nggak ada sih. Itu karena menurut aku ya balik lagi ya, kan kecepatan orang beda-beda dan gak ada kata telat sih untuk memulai. Jadi mau intern di umur berapapun, dia sendiri sekarang di sini sih umurnya 23 tahun ya. Menurut aku gak telat sih. Iya, menurut aku masih kayak muda. Iya, itu kan baru selesai kuliah gak sih?
Baru selesai kuliah. baru selesai kuliah. Dan maksudnya untuk aku pribadi belum mulai kuliah aja tuh sebenarnya kayak ya udah gitu, telat Iya, ya nggak apa-apa. nggak Maksudnya apa-apa. bukan akhir dari dunia gitu loh kalau kita telat. Iya, Dan bener. lebih baik telat gak sih daripada kita nggak mulai sama sekali. Iya, bener banget, daripada gak mulai sama sekali ya mending Telat ya nggak apa-apa, menurut yang kita penting telat gitu iya, kan. yang penting kita jalanin gitu even Betul telat banget. gitu. Oke, kita next aja ke respon yang selanjutnya. Ada dari Stephen Chow. Minder namun tidak patah semangat juga. Melihat semua itu membuat diri sendiri juga on fire, yang artinya tidak mau kalah. Tidak mau kalah semangat juga seperti mereka. Dengan sikap tidak ingin berkompetisi juga. Karena kembali lagi, semua skill itu juga berasal dari kasih laumu yang berikan kepada teman kita, diri kita juga sebenarnya juga ada skill. Namun mungkin berbeda dari teman kita. Jadi hal itu semua yang membuat proses pembinaan kita dilatih lagi agar diri kita tidak cepat puas dengan hasil yang kita miliki. Wis, asawi banget nih jawabannya. Cakep banget nih. Oke, jadi bener banget ya. Kadang tuh kalau kita insecure, jatuhnya tuh negatifnya itu kita jadi ingin muncul lah dengan sendirinya rasa ingin berkompetisi dengan orang lain, atau setidaknya ngerasa aduh kayak gue harus lebih baik atau setidaknya Bener. setara sama mereka gitu kan. Karena kita jatuhnya pasti ngebandingin. Iya, Ngebandingin diri kita sama orang lain. bener banget. Di momen kita mulai ngebandingin kan pasti kita pengen diri kita lebih baik kan. Nah kalau udah mulai muncul bibit-bibit kompetitif yang kayak negatif kayak gitu, yang kayak gue harus lebih dari dia gitu, kayaknya itu nggak bagus ya. Iya, Misalnya minusnya bagus. dari insecure minusnya banyak sih ya. Salah Banyak. satunya tuh ya gitu, kita jadi ada satu niat kompetitif gitu, pengen ngalahin orang lain. Makanya di situ dia bilang nggak mau kalah semangatnya, tapi sikapnya nggak ingin berkompetisi juga. Bener Jadi banget. kayak dia tetap ingin ikutin, maksudnya orang lain bisa sukses ya udah gitu, ikuti semangat dia untuk bisa jadi sukses, tapi nggak dengan harapan bisa ngalahin orang itu gitu. Bener banget. Jadi orang lain sukses, ya udah kita tetap mendukung mereka. Nggak ada perasaan kayak cemburu kah, iri Iri kah, kah, gitu. Karena aku sendiri punya pengalaman ya. Aku pernah insecure nih sama teman aku. Dan kayak jatuhnya aku tuh muncul sendiri sih. Walaupun aku nggak mau ya, tapi tuh rasa itu muncul sendiri. Kayak pengen nih bisa sama skillnya gitu, kayak jadi bertanya-tanya kenapa sih aku bisa segini doang gitu kan. Tapi akhirnya itu jadi merusak sedikit hubungan pertemanan aku. Jadi ada sempat ribut dikit lah, walaupun akhirnya bisa solve, tapi balik lagi ya itu jadi merusak hubungan kita dengan orang lain gitu. Jadi ini contoh tidak boleh ditiru. Betul, tidak boleh tiru. Dan di sini dia bener banget sih bilang kembali lagi semua skill itu juga berasal dari kasih laumu yang kamu berikan kepada kita. Dan aku yakin Tuhan tuh pasti udah kasih porsi kita masing-masing lah. Betul Gak banget. mungkin Tuhan kasih kayak sengaja kasih orang lain skillnya banyak, kita nol gitu. Enggak lah, gak mungkin lah. Semua orang pasti punya porsi masing-masing di bidang masing-masing. Jadi ya udah kita syukurin aja apa yang kita punya dan kembangin yang bisa kita kembangin aja tanpa harus bandingin sama orang lain. Betul banget. Kita langsung lanjut lagi dari anonim. Kadang down karena kesannya kayak ketinggalan dibandingin orang lain. Cuma pernah baca di postingan IG kalau masing-masing orang itu punya progres yang beda. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lama. Tapi ujungnya tetap sama, bisa capai goals kita masing-masing. Jadi keep going aja, belajar terus upgrade diri, jangan stop belajar. Di situ karena sebetulnya masih banyak yang bisa kita pelajari yang nantinya juga berpengaruh ke hidup kita secara skill atau personality. Nah, ini bener banget sih ya. Jalanin aja dan Iya. terus cari ilmu baru sih menurut aku ya. Karena kita mungkin ngerasa kayak ya udah gue bisanya ini, ya udah ini aja gitu. Padahal enggak, mungkin ada bidang baru yang bisa kita tekunin, ada bidang baru yang bisa kita pelajari, yang sebelumnya nggak pernah kita coba. Mungkin sebenarnya kita ada bibit bisa, ada potensi bisa bagus di bidang itu gitu. Cuma karena kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu kan. Iya. Jadi ya mumpung apalagi di sini kan respondennya umurnya masih muda-muda Iya, nih. masih muda-muda. Mumpung kita semua masih muda-muda, ya nggak ada salahnya sih kita coba banyak hal baru. Karena ya kita nggak tahu ke depannya kita bakal jadi apa juga kan. Betul banget. Kita ya udah fokus aja untuk terus upgrade diri. Karena kalau kita terus fokus sama orang lain, kita jadi lupa untuk upgrade diri kita. Bener banget. Jatuhnya kita jadi terus nyalahin diri, bertanya-tanya, kita jatuh di situ aja. Akhirnya kita nggak berkembang jadinya. Gitu.
Betul banget, jangan sampai jatuh ke situ sih ya. Betul banget. Sebenarnya kadang ada bagusnya juga kalau ngebandingin diri kita sama orang lain, buat apa ya, ngebakar semangat kita, bikin kita lebih semangat untuk bisa jadi seperti dia, tapi ya tidak dengan niatan ingin menjatuhkan, tidak dengan niatan kayak yang buruk lah gitu. Oke, langsung lanjut aja Kali ya. Respon selanjutnya. Respon selanjutnya ada dari Timothy. Reaksiku selalu bersyukur sih dan selalu melatih skill lainnya. Kalau bisa belajar juga dari orang lain yang memiliki skill lebih baik. Nah, ini bagus sih gitu. Ini yang benar sih sebenarnya. Belajar. Emang harus bersyukur ya. Betul. Bersyukur itu hal pertama yang harus dilakukan. Benar. Dan habis itu mungkin kita bisa nih belajar dari orang yang skillnya lebih baik. Kita lihat nih dia tuh ngapain sih kok bisa jadi sebagus itu gitu skillnya. Apa yang dia lakukan, apakah dari habit-habit dia kah atau kayak gimana. Kita lihat nih dari sisi positifnya. Jadi kita nggak cuma lihat skill dia kok bagus sih gitu. Tapi kita lihat kok dia kenapa ya dia bisa kayak gitu ya. Iya. Gitu. Dan apa yang bisa kita pelajari dari dia supaya kita bisa jadi kayak gitu gitu. Sebenarnya itu yang penting sih. Oke, kita next ke Frankly. Dia ada menjawab, berasa sih apalagi ketika ada temen yang mulai belajarnya setelah aku. Tapi skillnya udah melampaui aku dalam skill tersebut. Kalau gitu sih aku mengingatkan diri aku kalau aku tuh tipenya jack of all trades. Artinya aku tuh mengeksplorasi banyak hal tapi nggak mendalami satu hal secara spesifik. Dan juga aku harus sadar diri bahwa mungkin aku nggak memberi effort sebanyak temanku yang memberi effort lebih sehingga skillnya bisa bagus. Ya terima keadaan juga sih kalau emang ada orang yang berbakat yang baru belajar langsung nangkep. In the end, perbedaan skill ini aku jadikan motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diriku. Harus positive thinking juga dan menurunkan ego. Siapa tahu teman yang skillnya bagus bisa membantu aku menaikkan skill aku juga. Itu saja, terima kasih. Wah ini dia bagus banget sih pemaparannya ya. Dan emang kadang tuh mungkin ada apa ya, kita tuh kalau ngerasa skill kita kurang dari orang lain tuh mungkin karena emang orang lain, apalagi orang yang baru belajar gitu kan, kok dia langsung bisa, sedangkan kita udah mulai itu dari lama gitu. Balik lagi emang apa ya, mungkin itu bakat dia kah, kita nggak pernah tahu ya, mungkin itu bakat dia, mungkin selama ini dia mencari-cari bakat dia dan akhirnya dia ketemu gitu kan, passion dia, makanya dia cepet gitu bagusnya. Iya. So aku juga ada temen yang kayak dia tuh pintar effortless sama sih. Aku belajar setengah mati, dia tuh enggak. Dan dia tuh santai aja gitu kan. Dia sebelum ujian bisa tidur, tapi ujiannya bagus gitu kayak. Aku yang udah begadang gitu gak bisa sebagus dia gitu. Cuman ya balik lagi memang mungkin porsi aku bukan di situ. Bener gitu. Mungkin banget. aku dari sisi seni lebih baik dari dia misalnya. Jadi ya udah emang porsi aku di seni misalnya. Ya udah aku dalamin di situ aja. Tapi ya balik lagi sih dia kayak bilang mungkin dia tuh tipe yang eksplorasi banyak hal tapi nggak dalamin satu hal secara spesifik. Ya mungkin itu juga sih kayak makanya kita lihat orang lain kok misalnya kita belajar sesuatu hal yang baru, misalnya kayak nari lah, paling gampang. Misalnya kita belajar nari, terus kita lihat ada anak-anak baru yang baru masuk gitu, terus tiba-tiba nari udah bagus banget gitu. Dan kita yang udah masuk tim duluan, kita udah belajar nari lebih lama, kok nggak bisa sebagus dia ya? Ya mungkin karena kita selain nari, mungkin kita ada banyak hal yang kita pelajari juga, kita dalamin juga, tapi nggak kita dalaminnya sampai dalamin banget gitu. Dan mungkin yang anak ini ya kita nggak bisa ngejudge dia cuma nari doang sih, ya nggak juga. Cuma mungkin itu emang passion dia, mungkin emang jalan dia, emang porsinya dia di situ, makanya dia cepet bagusnya. Gitu. Jadi emang sebenarnya balik lagi kita nggak bisa bandingin diri kita terus sih sama orang lain, karena setiap orang kan punya porsinya dan jalannya masing-masing. Ya udah kalau kita ngerasa skill kita masih kurang nih, kita udah berusaha semaksimal mungkin di bidang itu, tapi kayaknya masih kurang-kurang aja. Ya udah mungkin kita bisa coba belajar hal baru, mungkin kita bisa nemuin passion kita yang baru gitu. Betul banget. Tapi dia ada sisi positifnya lah. Dia tuh sadar gitu kayak, oke, aku tuh harus jadiin ini sebagai motivasi yang ningkatin diri aku, bukan jadi sebuah batu sandungannya dia gitu. Benar. Dan juga sadar diri lah ya, mungkin kita yang nggak effort banget ya. Iya. Kadang mungkin kita karena lihat yang bagusnya doang. Baik lagi sih kita lihatnya dia yang udah bagus, kita ngelihat progresnya sama sekali. Jadi ya kita ngerasa kayak ya udahlah, emang jangan, maksudnya kayak dengan pikiran semua orang punya porsi masing-masing tuh jangan sampai kita jadi nyerah. Kayak ya udah itu porsi dia, ya udah gue segini, ya udah segini aja. Jangan sampai mikir kayak gitu juga sih sebenarnya, kayak gitu juga salah gitu. Baik lagi kita ya harus keluarin effort juga lah. Mungkin kenapa orang lain bisa lebih bagus dari kita ya mungkin karena effort dia
juga jauh lebih banyak dibanding Betul. kita gitu. Oke. Kita mungkin langsung lanjut ke Next aja. respon selanjutnya. Dan dari David, biasa aja karena kemampuan orang beda-beda. Mungkin aku susah karena bukan di sini bagianku. Ini baru kita ini baru kita jelaskan. bilang. Tapi bagus sih, dia nggak insecure, dia nggak ngerasa tertekan atau apa, ya biasa aja. Ya, memang itu hidup gitu kan. Semua orang ya udah punya jalannya masing-masing. Cuman ya balik lagi, jangan dengan pikiran semua orang punya jalan masing-masing, kita malah jadi nyerah, malah nggak mencoba untuk upgrade diri kita. Itu juga salah sih. Itu juga ya udahlah, jalanin hidup kayak gini-gini aja. Maksudnya Iya. gak ada, itu jadi kayak gak ada semangatnya sih menurut Benar, aku. benar. Jadi Walaupun sebenarnya menurut aku ya mau jalanin gitu-gitu aja hidupnya pun juga gak apa-apa ya. Tapi menurut aku ada lebih baiknya ya kalau kita tuh punya semangat. Oh teman aku bisa kok, oh kalau gitu aku juga bisa gitu. Iya benar, Bisa ada lebih bagusnya. semangat. Iya, ada bagusnya kita punya semangat untuk bisa upgrade diri kita sendiri lah ya. Betul. Oke, next kita lanjut ke Jasper. Mungkin kita melihat orang lain progresnya jauh lebih cepat dari kita, atau rasanya mereka gampang untuk melakukan sesuatu sedangkan kita meskipun udah melakukan penuh perjuangan tetapi rasanya hanya jalan di tempat aja dan tidak menghasilkan progres yang baik. Tetapi progres bukan hanya dari bawah ke atas tapi selalu naik turun. Jadi terkadang kita harus bersabar dan terus tekun dan menemukan banyak cara belajar yang baru, dan kita juga harus percaya bahwa apa yang kita lakukan itu juga akan berbuah. Kalau tidak perjuangan yang dikeluarkan pasti tidak akan maksimal karena tidak punya arah yang jelas. Wah, ini juga sebenarnya benar banget ya. Progres itu tuh aku pernah nonton di sebuah drama. Progres itu tuh kayak tangga. Bener. Jadi tuh dia bukan naik terus, tapi dia kayak tangga, naik, datar, datar, naik, datar gitu. Bener. Jadi ada fase-fase kita akan jalan di tempat, tapi kalau kita konsisten, kita akan naik lagi. Iya. Kita akan upgrade skill lagi. Terus habis itu kita akan jalan di tempat lagi dan akan begitu terus. Dan di fase-fase yang jalan di tempat ini, kita cenderung bakal nyerah. Benar, justru di fase-fase kita lagi jalan di tempat itu adalah banyak orang yang menyerah di fase itu. Betul. Karena ngerasa kok skill aku nggak nambah ya, dan dia bilang nih, ini kayak insight baru ya, progres itu bukan hanya dari bawah ke atas, tapi bisa naik turun. Betul. Bener juga, maksudnya aku pribadi juga misalnya aku waktu itu lagi mencoba nanggunin gambar nih misalnya. Karena ada momen dimana aku ngerasa kayak gambar aku makin jelek, makin hari makin jelek gitu loh. Kayak nggak ada progresnya sama sekali. Tapi ya kalau kita mulai kayak ya udahlah gitu, kita nggak terlalu stresin, nggak terlalu mikirin, mulai lagi pelan-pelan lagi kita mulai. Yang penting kita terus coba sih, kita terus mulai, coba lagi pelan-pelan, ya bisa berasa gitu progresnya pelan-pelan naik gitu. Ya cuman ya balik lagi, progres itu nggak naik yang naik ke atas terus, dia ada momennya dia akan stuck di tempat. Nanti baru pelan-pelan naik lagi, baru dia jalan di tempat lagi. Ya yang penting kita nggak nyerah sih. Benar. Yang penting kita nggak berhenti. Benar. Dan terus konsisten. Dan mungkin kalau udah buntu banget nih rasanya dan kayak ngerasa kok aku kayak jalan di tempat sepanjang jalan ini gitu kan. Mungkin ada harus yang diperbaiki. Itu pentingnya untuk dievaluasi lagi. Mungkin sistem aku yang ini apakah ada yang salah, cara belajar aku apakah ada yang salah, itu mungkin boleh dievaluasi lagi. Tapi kalau kita ngerasa udah bener kok semuanya, berarti emang kita lagi di fase jalan di tempat, dan itu nggak apa-apa gitu loh. Itu proses juga gitu, asalkan kita lakukan secara konsisten. Jadi yang penting itu konsisten. Iya, yang penting konsistensi ya. Kita langsung next aja ke respon selanjutnya dari Angela. Kadang merasa ketinggalan kalau melihat orang-orang yang lebih muda atau seumuran sama aku di sosmed udah punya tingkat skill gambar yang lebih tinggi daripada aku. Tapi nggak apa-apa, dijadiin motivasi buat latihan lebih keras. Iya, sosmed ya lagi-lagi. Balik lagi ke sosmed ya. Memang bener sih ya, sosmed itu emang sumber insecure terbesar semua orang. Mau dari fisik, mau dari skill, semua insecure karena sosmed deh kayaknya. Betul banget. Tapi ya jangan bandingin diri kita sama apa yang kita lihat di sosmed sih sebenarnya. Karena ya baik lagi semua yang orang tunjukin di sosmed ya yang terbaik-terbaik aja. Misalnya kayak soal gambar. Ya pasti dia kasih gambar terbaik dia nggak sih untuk di sosmed? Iya. Ya kali dia gambarnya lagi jelek terus dia post gitu aja kan nggak mungkin ya. Makanya yang kita lihat ya pasti yang terbaik-terbaik aja sih. Benar banget, dan emang makin lama tuh aku makin lihat juga sih orang di bawah umur di bawah aku tuh wah kok dia bisa ya lebih jago, bingung. Tapi balik lagi mungkin emang itu bakat dia punya bakat sendiri gitu kan. Dan aku percaya bakat itu ada, tapi kita tuh juga bisa membentuk bakat kita
Benar. Misal, jadi tuh sebenarnya aku tuh sama sekali gak jago nari, minus kalau bisa ya. Tapi kayak aku berusaha buat secara konsisten lah setidaknya buat latihan nari terus dan setidaknya bisa ada progres lah gitu. Jadi yang penting jangan lupa juga untuk terus berusaha dengan keras. Jadiin motivasi orang lain lebih bagus ya, jadi motivasi gitu. Iya, jadi motivasi aja sih, jangan sampai insecure dan ngejatuhin diri kita sih, balik lagi. Betul banget. Kita next ke Patricia Lovelindio. Reaksi aku bakal pertama introspeksi diri dulu, terus bakal tanya sama orang cara untuk ngembangin hal yang ingin dicapai. Terus kadang cari preference di sosmed juga sih. Terus biasanya dari penyesalan itu yang buat jadi pindah dari posisi itu. Kayak gak mau ngulangin hal yang sama untuk terjadi lagi. Kayak push diri buat semaksimal mungkin. Wah, dia baru 13 tahun tapi udah bisa. Jawabannya Itu bagus banget bagus ya. banget loh. Mikir Dimulai dari pertama jauh. introspeksi diri tuh bener banget loh. Iya. Kayak kadang kita terlalu sibuk ngebandingin terlalu sibuk menyalahkan keadaan, terlalu sibuk menyalahkan nasib, terlalu sibuk ngebandingin diri kita sama orang lain sampai kita tuh lupa untuk ngelihat ke dalam diri kita. Sebenarnya kita emang udah berjuang sekuat itu belum sih? Sebenarnya kita udah berusaha semaksimal mungkinnya kita nggak sih gitu? Kadang kita belum berusaha semaksimalnya kita, tapi karena kita lihat orang lain hidup ya yang bagus-bagus yang kita lihat, jadi kita ngerasa kayak nggak adil ya, hidup tuh nggak kita doang yang susah, orang lain nggak susah gitu. Padahal kalau kita balik lagi, kita introspeksi diri, kita lihat ke dalam diri kita lagi ya, mungkin kita yang kurang berusaha kali ya. Iya, mungkin dan kalau mungkin udah berusaha, mungkin ada cara kita yang salah mungkin. Jadi kita boleh cari tahu nih caranya. Dan dia ada bagusnya nih, dia tanya sama orang lain gitu, caranya gimana untuk kembangin hal yang ingin dicapai. Karena kalau kita insecure, kita jadi punya rasa kompetisi, kita pasti nggak mungkin nanya ke orang itu. Benar. Cara dia tuh gimana? Iya. Sedangkan kalau kita bisa terima diri kita, kayak oke, skill aku segini, tapi aku mau berkembang. Kita bakal otomatis pengen cari tahu. Kita bakal cari cara ke orang yang mungkin kita insecurein gitu loh. Kayak aku pengen belajar loh dari kamu gitu. Bukan aku pengen lebih dari kamu. Iya, gitu. bukan aku pengen kalahin kamu, tapi aku pengen belajar supaya bisa jadi seperti kamu gitu ya. Bener banget. Oke, next kita lanjut ke respon selanjutnya kali ya. Dari Billy Antonia. Sebenarnya untuk hal ini awalnya emang rada kesal memikirkan semua pertanyaan di atas. Tapi dalam dunia ini memang boleh dikatakan memuakkan. Kita sebagai manusia kan terbatas. Jadi ya kita udah berusaha 100% pun itu baru 30% sebenarnya. Makanya kita butuh bantuan backup dari Laomut. Kayak tadi katanya bilang umur pengen lahir di 90-an. Ternyata 2000-an juga enak sih sebenarnya ya. Privilege sekarang malah. Memang sebenarnya itu bikin aku sadar kalau memang bukan Laomu yang pergi tinggalin aku yang tinggalin Laomu gitu. Sebenarnya aku yang pergi terlalu jauh gitu.